Hai guys, it's me Daphne India Putri. Balik lagi di channel YouTube gue yang kali ini akan ngebahas hal-hal apa aja sih yang kira-kira waktu jadi mahasiswa kita suka skip atau suka lupa. Kita kira udah benar apa yang kita jalanin, ternyata masih kurang tepat. Bukan salah ya, tapi mungkin kurang tepat. Alhasil kita harus lembur atau begadang yang benar-benar hampir setiap hari, hampir setiap tugas ya. Itu kali ya ciri-ciri yang arsitektur. Gadeng. Oke, nah kita mungkin bukan bicara soal arsitektur aja di sini. Jadi kayak lebih meluas karena kan mahasiswa arsitektur, desain siapa yang nggak tahu sih yang emang rajanya begadang. Bahkan prodi-prodi lain gue pikir juga kayak gitu ya, kayak psikologi, terus juga ada ilmu komunikasi dan banyak banget prodi-prodi emang hobinya begadang. Cuman mungkin buat teman-teman semua yang persepsinya pada saat itu mungkin gue juga seperti itu gitu loh, kayak kalau ada tugas pasti gue begadang. Ternyata nggak harus gitu juga, tapi memang ada beberapa perilaku yang harus dari kitanya sendiri, dari dalam diri kita sendiri harus sadar dan harus bisa lebih memilih mana yang memang benar-benar harus duluan, mana memang yang benar-benar harus dicicil, dan mana yang memang bisa nanti dulu deh, gue nafas dulu deh, gue main dulu deh, gitu kali ya. Nah, trik nomor satunya itu adalah ketika sikap kalian mendapatkan tugas. Jadi kalau gue sih dulu sempat gue terapin di semester akhir ketika gue sudah mulai sadar. Ketika gue dapet tugas tuh langsung gue catat. Tapi catatnya nggak yang niat banget gitu loh, karena gue juga nggak seniat itu. Jadi benar-benar catat aja, oh mata kuliah ini tugasnya ini, dan dengan singkat. Jadi gue tahu, dan hari itu gue tahu bisa kayak ngerunutin, oh berarti hari ini walaupun gue nggak mood nugas, tapi seenggaknya gue udah nyicil sedikit, dan seenggaknya gue udah nyiapin buat besok harus apa gitu loh. Menurut gue dengan kita bisa menjadwalkan seperti itu akan jauh lebih efisien tenaga kita yang keluar. Karena kalau misalkan ketika kita dapat tugas itu kan masih fresh kan, jadi kita masih bisa kayak masih bisa ngatur-ngaturnya. Nah kalau kita ngaturnya lagi misalkan 2 hari ke depan, sedangkan tugasnya tinggal sisanya 2 hari lagi, misalnya dapat tugasnya 4 hari ya, kan kita jadi bingung sendiri ya, cukup nggak ya, atau bener nggak ya ini aja, atau ada lagi ya tugasnya ya. Akhirnya jadi nanya temen, text time, belum tentu temennya juga tahu semuanya gitu loh, karena kita harus percaya sama diri kita sendiri sebelum kita percaya sama orang lain gitu. Itu mungkin satu. Dan yang kedua menurut gue juga gak kalah pentingnya adalah metode kita dalam mengerjakan tugas. Nah, kalau metode orang sih gue yakin punya metode yang berbeda-beda. Nggak selalu metode gue yang paling benar buat kalian semua. Cuman ada satu metode yang gue pegang teguh ya, dan mungkin masih gue coba pelajarin di diri gue sendiri, adalah kita harus kayak tegas gitu sama apa yang kita lakuin sendiri gitu loh. Karena kadang-kadang kita suka terlena itu maksudnya terlena, jadi kayak keterusan, oh ini kayak masih kurang deh, ternyata sebenarnya sudah cukup. Nah karena banyak yang menurut kita masih kurang, akhirnya tugas-tugas lainnya jadi terabaikan. Itu yang sebenarnya agak sedikit bahaya dan wasting time sih. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, seringkali juga kita tergantung sama temen. Nah ini sebenarnya kayak nyambung sama yang sebelumnya ya, sama yang pertama sama yang kedua. Tapi yang namanya tugas, yang namanya mungkin kayak peranjangan, kan kadang-kadang kita suka kayak ide gue udah oke atau belum ya, terus akhirnya nanya ke temen. Terus ketika kita dapat jawaban dari teman, kadang-kadang malah yang parahnya kita ngerasa punya kita malah jadi gak ada apa-apanya. Nah menurut gue itu parah banget karena gue juga pernah merasakan itu, dan akhirnya ngejatuhin mental kita. Akhirnya kita gak pede, akhirnya kita cek lagi segala macam. Wah menurut gue itu sangat amat bahaya ya. Terus juga belum tentu kan apa yang punya teman kita itu memang lebih baik di mata orang lain atau di mata dosen. Siapa tahu ide kita yang memang berbeda itu jadi jauh lebih baik gitu loh. Jadi pede dulu sih sebenarnya gitu. Terus yang keempat, mungkin ini berlaku juga ya ke mahasiswa-mahasiswa lain yang di desain khususnya, apalagi yang kayak idealisnya cukup tinggi gitu loh. Memang idealis itu sangat bagus banget ketika kita tuangin ke desain kita, karena pasti nanti akan jatuhnya ada yang unik di desain kita, ada yang benar-benar kayak oh ini low banget nih kalau misalkan desainnya kayak gini, atau ada sesuatu aksen yang memang buat orang tertarik dan segala macam.
Cuman kadang-kadang idealis tuh ada yang butuh waktunya cukup lama, kayak yang tadi berhubungan di yang trik nomor 3 tadi. Nah, makanya kita jangan ragu juga buat ngeliat kayak ke Pinterest atau ke yang lain-lainnya lah, atau ke buku-buku untuk referensi. Kita jangan kayak sombong sama diri kita sendiri, karena ada beberapa orang yang akhirnya nggak mau lihat referensi dan kayak, enggak kok, gue yakin ide gue bagus. Gue setuju dengan kalimat itu dan dengan keyakinan itu, tapi kita punya waktu juga, jadi kita nggak berlarut-larut. Nah, ini kan kayak yang balik lagi ke sebelumnya kan, kira ini pelengkapnya, ada idealisnya. Karena dulu di semester-semester awal gue idealis banget ngerjainnya, jadi kayak enggak, gue nggak mau lihat yang lain kalau udah harus mengerjakan, kecuali sebelum mengerjakan ya gue suka ngeliat sesuatu, tapi pas ngerjain kayak gue berusaha nutup mata buat ngeliat yang lain. Ternyata takes time banget, tapi emang hasilnya bagus. Nggak, maksudnya emang hasilnya pasti akan jadi low banget gitu loh, tapi jadi takes time banget, lo akan berlarut-larut. Jadi yang menurut gue paling oke sih, ketika lo punya idealisme yang tinggi, lo cari sesuatu atau referensi yang deket-deket lah sama idealis lo itu, dan lo kembangin idenya. Itu udah paling oke sih, karena memang kan intinya arsitektur atau desain itu adalah mengembangkan apa yang udah ada menjadi lebih baik lagi, ya kan? Terus yang kelima itu adalah fokus. Nah, permasalahan fokus nih mungkin yang agak sedikit sulit untuk untuk dijelaskan dan untuk diterapkan, karena masing-masing orang punya titik fokus yang beda-beda. Kayak contohnya, gue pernah mencoba untuk mengerjakan di rumah kerjaan yang memang bukan maket sih, bukan apa sih, jadi kayak gambar segala macam. Gue bisa tuh fokus gitu loh, bener-bener di rumah fokus sendiri dan tidak ada yang mengganggu. Tapi ketika teman-teman juga banyak kan yang ngerjain, kita ngerjain di cafe yuk, kita ngerjain ini, kita bareng. Yang akhirnya ketika kita kesana dengan waktu kita yang sebenarnya sama-sama terbatas, bukan mepet, mungkin terbatas, akhirnya ketika di cafe malah kebanyakan ngobrol, malah kebanyakan ini itu. Ada yang kita kerjakan, cuman kalau misalkan waktunya pada saat mepet atau mungkin memang butuh konsentrasi tinggi, kayaknya kita harus bisa nentuin di mana lokasi atau tempat kita nyamannya untuk kita berfokus ria gitu. Berfokus ria, apa sih bahasanya? Pokoknya gitu deh. Jadi benar-benar cari zona nyaman yang bikin kita fokus, itu penting banget dalam ngejalin tugas. Jadi tugas yang kita lakuin tuh waktunya efisien. Jadi ideal kita juga paling lembur, atau misalkan begadangnya sampai jam 9, jam 10, yang menurut gue it's okay sih kalau itu masih wajar lah. Soalnya kalau kita begadang sampai pagi, sampai bahkan gak tidur, yang rugi tuh diri kita sendiri. Weekendnya kita gak bisa main, malah sakit. Gak mau. Nah, terus buat teman-teman, ini adalah yang keenam. Yang keenam juga dulu sering banget gue alamin, bahkan sampai saat kerja juga kadang-kadang masih sering gue lakuin kesalahannya. Tapi ini kesalahan yang menurut gue ya, nggak tahu kalau menurut teman-teman ini bukan kesalahan. Jadi menurut gue yang keenam itu adalah kita ngebuka tab banyak. Kalau misalkan ngerjainnya di komputer, kita buka tab banyak apa yang mau kita kerjain dulu nih, jadi kita bisa lompat-lompat ngerjainnya. Bisa aja kayak gitu, kayak gue juga sebenarnya bisa aja yang bisa multitasking. Cuman ada baiknya kayak kita harus fokus ke yang satu hal dulu nih. Kayak benar-benar kita ngerjain hal A, kita yaudah yang kita buka tuh yang berkaitan sama A semua. Karena itu bergantung banget dengan kecepatan kita mengerjakan, kecepatan kita mencari data. Atau mungkin kalau mungkin teman-teman mahasiswa arsitektur yang nggak pakai komputer, kayak yang gambar segala macam ya, kan ada gambar DTP, misalkan ada tampak, ada potongan, ada denah. Ya udah yang dikerjain denah dulu, jangan langsung jadi tampak dulu gitu loh. Karena ketika kita denah ngerjain, bosan ngerjain tampak, ngerjain potongan, takutnya ada hal-hal yang miss, yang akhirnya jadi gambarnya malah nggak selesai, atau mungkin selesai tapi jadi ada ketidaksinambungan antara denah misalkan dengan tampak atau dengan potongan gitu. Cuman memang gue tidak membatasi ya, terserah mau dari denah dulu atau mau dari potongan dulu atau bahkan dari tampak dulu kali ya, terserah. Karena caranya orang beda-beda. Kalau dari gue tuh caranya dari konsep segala macam langsung ke denah. Nah dari denah ke potongan terus ke tampak kayak gitu. Nah mungkin ada juga kayak ada senior gue dulu dan ada teman-teman gue yang lain mulai dari potongan dulu atau dari tampak dulu atau dari potongan ke tampak terus baru denah, itu terserah, atau dari 3D dulu terserah. Yang penting menurut gue
kalau emang kita yang ngerjain satu dulu bener-bener difokusin gitu loh. Kecuali kita udah bener-bener kayak udah nggak bisa mikir, udah mumet banget, ya udah kita pindah ke yang lain. Tapi tab yang itu bisa diminimize atau kita bener-bener tutup gitu. Tapi biasain kita ingat dulu apa yang kita belum kerjain di yang sebelumnya gitu loh, jadi nggak ke-skip. Itu yang bahaya banget soalnya, apalagi kayak gambar tangan kan ada aja tuh yang ke-skip. Kita mau presentasi, mau ujian kayak oh my god gue lupa ini gara-gara itu, aduh kayak sayang gitu. Terus tips yang terakhir atau yang ketujuh, mungkin ini sedikit lebih ke teknisnya atau bukan teknis ya, iya teknis dan pengerjaannya. Jadi jangan lupa buat teman-teman, apalagi yang kayak lagi ngerjain gambar kerja di lembar-lembar besar seperti A2, A1, atau bahkan A3 dan A4. Jangan lupa ketika kita ngerjain, kita make sure semua peralatan kita dan surface yang mau kita pakai itu bersih dulu. Dan gak ada cairan apapun, kayak contohnya kopi atau minuman apapun di sekitarnya. Jadi banyak banget teman-teman yang ngerjain sambil ngopi atau sambil apa, dan ketika jadi ketumpahan. Dan itu terjadi di beberapa teman gue juga, nggak cuma teman kampus kok, dari program studi lain yang memang harus bikin yang ada yang ditempel-tempel lah, ada yang digambar apalah, akhirnya jadi ketika jadi ya udah zonk. Itu kesiapannya sih sebenarnya. Terus selain itu juga kita make sure apa yang mau kita pakai, misalkan kayak kopik, ada yang pakai kopik lah buat bikin bayangan cahaya atau pakai alat-alat lainnya. Terus juga pastiin apa yang kita punya itu ada isinya. Atau kayak penggaris segitiga juga kan, rotring itu kan kita perlu ya, yang penting pasti ada dulu. Jadi ketika kita sudah siap di satu tempat, ya udah kita langsung bisa bet gitu. Apa ya, bet bisa langsung gitu maksud gue gitu. Dan mungkin itu dulu kali ya, yang bukan tips tapi gue cuman buat ngerimain kembali buat teman-teman semua atau buat diri gue sendiri yang lagi ngejalanin di dunia perdesainan. Ya semoga bermanfaat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, karena begadang biar gimana pun gak baik buat tubuh, apalagi sampai pagi. Kalaupun memang harus begadang, jangan lupa minum vitamin yang banyak, nggak banyak sih, secukupnya, dan makan yang secukupnya tapi seimbang gizinya gitu. And then jangan lupa di subscribe, di like, dan di add India Putri Instagramnya. Thank you for watching. I'll see you on the next video. Bye.